Halo Winners, welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet dengan saya Juli. Dan hari ini kita akan bahas lagi ya, 15 saham yang udah di-request oleh teman-teman di grup Telegram. Jadi kalau ada yang ingin request sahamnya untuk dibahas di sini juga, maka jangan lupa requestnya itu di grup Telegram, bukan di YouTube. Karena saya masih ngeliat nih, ada beberapa yang komen untuk minta dibahas di YouTube ini. Oke, dan sebelum mulai saya mau disclaimer dulu ya, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay banget, silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Kalau dirasa bermanfaat, maka jangan lupa ya untuk subscribe, klik like, dan share supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Jadi semua saham yang dibahas di sini bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual, sebaiknya teman-teman sesuaikan kembali dengan trading style dan analisanya, trading plan-nya masing-masing, oke? Oke, kita langsung mulai aja ke Telegram, karena semua akses tools dari Wisdom and Invest ini aksesnya hanya di Telegram ya. Jadi yang penting ada Telegramnya di handphone ataupun laptop itu bisa diakses di mana aja, kapan aja. Nah, buat yang tertarik dengan tools ini bisa dapatkan dengan dua cara. Yang pertama tentunya dengan cara berlangganan menjadi membernya Wisdom and Invest. Dan fasilitasnya Wisdom and Invest ini banyak banget ya, bukan cuma automatic charting, tapi juga ada screener, kita juga ada stock pick untuk para member khususnya, dan masih banyak lagi ya, kalau teman-teman mau diskusi, mau bahas saham, atau mau konsultasi porto, itu juga boleh banget. Nah, cara yang kedua tentunya dengan cara yang gratis, kita juga ada nih pilihannya. Gampang banget, tinggal buka rekening sekuritas aja melalui rekenannya Wisdom and Invest. Rekanan kita tuh saat ini ada 4, yaitu Sukor, JUC, NH Korindo, dan Investasiku. Link untuk buka rekeningnya juga udah ada di deskripsi di bawah. Tapi kalau teman-teman mau nanya-nanya dulu, silakan kontak adminnya aja, diskusi-diskusi kira-kira yang cocok yang mana ya buat teman-teman. Jadi kalau nggak jadi pun nggak apa-apa, it's okay, jangan khawatir, jangan takut-takut, ataupun malu-malu bertanya ya. Tanyain aja dulu sedetail-detailnya, sekomplit-komplitnya. Dan biasanya kita ada acara secara Zoom, jadi kalau yang ini enak banget, teman-teman bisa diskusi langsung dengan coach dari Wisdom and Invest. Ini jadwalnya biasanya di hari Rabu dan hari Sabtu. Tapi kayaknya Sabtu ini coachnya lagi berhalangan, jadi mungkin akan digantikan ataupun mungkin diganti harinya. Nah, untuk informasi selebihnya, ini bisa teman-teman tinggal lihat aja di Telegram, biasanya kita pin post di Telegram ataupun di media sosial Instagramnya Wisdom and Invest ya. Jadi pastikan teman-teman sudah follow Instagramnya Wisdom and Invest untuk informasi lebih lanjutnya. Oke. Oke, ini ada beberapa contoh sebetulnya ya, perintah dari toolsnya Wisdom and Invest. Ini ada banyak banget, tapi nanti yang saya share paling hanya 2 karena waktunya juga terbatas ya. Yang penting teman-teman tahu dulu bagaimana sih cara menggunakannya. Dan ini juga ada screener. Jadi screener dan chartbotnya itu bisa multi time frame bahkan sampai ke 1 menit dan datanya juga real time. Oke. Kita lanjut, ini Telegramnya ya, tampilannya hati-hati jangan sampai salah masuk ke Telegram yang salah. Kita tidak pernah menerima titipan dana. Kalau membership ya wajar ya, tapi kalau untuk titipan dana ataupun iming-iming apa-apa itulah yang membalikkan investasi apapun kita enggak ya. Jadi hati-hati jangan sampai salah masuk ke grup. Lalu kita juga ada stock pick yang biasa kita kasih secara gratis, tapi tentunya kalau yang free itu terbatas ya. Dan ini ada di bagian di Telegram juga, di bagian informasi open account sekuritas, dan itu biasanya kita sering share di sana. Share-nya dari sekuritas, ada juga kita share dari Wisdom and Invest. Jadi dipantau aja, barangkali bisa kepakai, bisa bermanfaat buat teman-teman juga. Oke, kita lanjut. Saya bahas sekilas bagaimana cara menggunakan Chartwin. Jadi Chartwin ini sangat mudah banget, khususnya untuk teman-teman yang stylenya itu adalah tradingnya swing. Tapi ini bisa dipakai juga untuk para fast trader ataupun scalper ya. Tentunya tinggal diubah aja time frame-nya menjadi lebih kecil. Jadi bisa di time frame 5 menit gitu. Atau pakai HKQ yang memang toolsnya tuh sesuai untuk para fast trader. Nah, kalau yang swing, ini saya pakai chart daily dan cara menggunakannya begini. Tinggal lihat aja ketiga hal ini ya. Yang pertama adalah candle-nya breakout dan higher high atau membentuk tangga ke atas, lalu volumenya semakin meningkat tuh. Ini kan kelihatan ya rata-ratanya meningkat
dan momentumnya juga semakin meningkat. Ini contoh before-nya, ini contoh after-nya. Lalu saya kasih contoh lain, ya, ini before-nya dengan ketiga ciri yang sama ya, ini after-nya. Dan ini juga before-nya punya ketiga ciri yang sama, breakout, candle higher high, volumenya meningkat, momentumnya juga meningkat. Dan ini after-nya. Lalu yang ini contoh lainnya, breakout, candle higher high ya, candlenya ke atas, volumenya ke atas, dan momentumnya juga ke atas. Afternya adalah ini. Masih banyak contoh lainnya, mungkin nanti di next video akan saya share ya, beberapa saham yang terbaru-terbaru ini ada lagi. Kayak apa ya contohnya ya, tadi Seger kan belum masuk, terus ada MEDC, terus ada BRPT-nya juga belum yang terupdate, dan ada lagi saham beberapa yang masih baru, tapi belum saya masukin, nanti di next video akan saya share. Kita langsung masuk ke pembahasan saham. Jadi yang pertama saya mau share tentang kondisi IHSG kita dulu. Ini saya menggunakan dua chart ya, chart WIN itu biasa chart andalannya para member, dan chart SD. Chart SD ini biasa digunakan untuk bukan yang SD, sorry. Yang GD ini chart untuk para nasabah. Tentunya bukan cuma chart ini doang, tapi ada banyak. Saya mewakili aja, saya pilih salah satu dari chart yang memang tersedia. Oke, kemarin sudah ada pengumuman The Fed ya, dan sesuai dengan konsensus Fed rate interest decision, jadi sesuai konsensus dan sesuai forecast, jadi tetap di 5,5. Cuma jadinya kemungkinan suku bunga ini belum ada pemangkasan, jadi akan cukup lama ya di era suku bunga yang tinggi ini. Makanya marketnya meresponnya agak ya lesu gitu. Jadi wajar kalau marketnya belum semeriah kemarin-kemarin. Tapi mudah-mudahan ini segera akan ada katalis-katalis atau sentimen positif lainnya ya. Mudah-mudahan ada Santa Claus Rally, mudah-mudahan ada January Effect dan sebagainya. Mudah-mudahan. Ya, kita sudah di penghujung mulai menuju ke kuartal 4 nih soalnya. Udah di bulan 9, 10, 11, 12 tinggal sebentar lagi. Mudah-mudahan ada yang indah-indah ya. IHSG kita mudah-mudahan hijau, mudah-mudahan. Tapi kondisinya sekarang analisanya untuk IHSG kita belum ada perubahan dari kemarin-kemarin, yaitu momentumnya langsung terlihat ya. Jadi saya bahas kilas tentang momentum. Momentum itu yang bagus seperti yang tadi saya bilang di depan, yaitu berwarna biru Ben-Hur dan semakin meningkat. Kalau dia berwarna biru tua dan semakin menurun, artinya berpotensi koreksi. Kalau dia berwarna titik pink, artinya dia sideways. Kalau merah, maka hindari dulu ya. Kalau yang bottom fishing bisa incarnya ketika momentum berwarna merah tua dan semakin mengecil. Di sini juga kita bisa gunakan ada informasi divergen. Nah, jadi yang udah ngerti tentang apa sih divergen itu bisa digunakan juga di chart ini. Juga ada MA200, support resistnya juga sudah dibikinin ya. Ini ada support resist daily, ada support resist weekly. Lalu di sini ada angka VWAP, volume weighted average price. Jadi banyak sekali informasi yang bisa kita pakai di chart ini. Benar-benar simple sesuai dengan tagline-nya Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet. Jadi gampang banget untuk menggunakan chart ini ya. Momentum pink artinya sideways. IHSG kita masih sideways di area sini nih 6.900 sampai 7046. Jadi ini lagi mau menguji supportnya lagi nih. Jadi jangan terlalu agresif ya, pastikan teman-teman tetap memilih saham-saham yang uptrend sehingga walaupun IHSG-nya mau sideways kek, mau downtrend kek, gak ada pengaruhnya ya, karena kita swing di saham-saham yang uptrend. Jadi nggak masalah, walaupun IHSG-nya mau hijau, mau merah, mau kuning, kita portonya tetap hijau. Yang ini chart SD, ini perintahnya tinggal diketik di Telegram, habis itu nanti keluar. Jadi gampang banget, simple banget. SD Composite ini adalah chart untuk melihat area supply and demand. Jadi SD itu singkatan dari supply and demand ya, seperti area support resist. Di bawahnya ini ada informasi NBSA atau Net Buy Sell Asing. Sehingga kita bisa lihat kalau hijau-hijau artinya foreign-nya inflow atau banyak beli. Kalau orange-orange artinya foreign-nya net sell atau jualan.
Kalau semakin biasanya kecenderungannya IHSG itu bergerak searah ya dengan foreign inflow. Jadi kalau misalnya foreign-nya net buy terus, maka potensinya IHSG kita bisa naik. Tapi kalau foreign-nya outflow terus, potensinya IHSG kita juga akan terkoreksi. Tapi nggak apa-apa, ingat sekali lagi yang pesan saya, yaitu pastikan teman-teman cari sahamnya itu yang uptrend. Jadi nggak ngaruh ya, mau IHSG-nya uptrend, downtrend, sideways. Yang penting porto kita tetap uptrend. Kita masuk ke saham yang pertama, yaitu BRIS. Nah, saham BRIS kita lihat ya momentumnya, jadi sama seperti si IHSG, momentumnya itu lagi berwarna titik pink sehingga dia sideways. Kalau sideways, maka kita harus cek area sideways-nya itu seberapa. Ini sideways-nya tuh lumayan lebar ya. Bahkan pernah sampai sentuh ke area 15.30. Di sini juga ada MA 200. Hari ini candle-nya sih candle bearish, volumenya juga cukup besar. Jadi watch out, potensinya dia akan menguji supportnya dulu nih. Yang mau spek buy untuk saham BRIS ini mungkin lebih baik di area-area supportnya aja, supaya enggak terlalu gede resikonya. Supportnya di mana aja? Di sini sih ada support 1635. Teman-teman pastikan sudah mantul dulu ya. Ciri-ciri candle mantul itu, pertama dia candle-nya hammer. Candle hammer tuh seperti itu. Atau dia doji, atau dia inside bar. Nah, jadi kita tunggu aja candle-candle seperti itu. Nunggu dulu, ini masih wait and see ya, kalau mau spek buy. Ada support 1635, ada support di 1600, ada support MA 200 yaitu 1560. Ini garis MA 200, ini angkanya sebelah kanan ya. Lalu ada support yang ini 1530, dia kalau warnanya ungu, dia artinya supportnya lebih kuat dibandingkan yang warnanya hitam. Jadi tunggu aja di area-area support itu, saya lebih rekomen di MA 200 atau 1530-nya ya. Tapi kalau sudah muncul, sebelum kena MA 200 atau sebelum kena 1530, udah muncul nih tanda-tanda candle pembalikan arah, dia udah mulai keluar doji, apalagi candle selanjutnya candle hijau, atau misalnya candle hammer, atau candle higher high, nah itu boleh, silakan spek buy. Menggunakan chart GD. Chart GD ini dia simple banget sebenarnya digunain ya. Tinggal ngelihat titiknya aja. Titiknya yang hijau itu spek buy, yang merah itu exit. Nah, dan dia trend follower ya. Jadi pastikan teman-teman paham tentang tren. Cari saham-saham yang uptrend untuk menggunakan chart ini. Karena kalau sideways, dia cenderung ini titik merah, titik hijaunya kita harus abaikan nih. Kita pakai strateginya sideways. Jadi jangan ngikutin titik hijau, titik merahnya ya. Kalau lagi sideways, kita pakai strateginya tuh BOS dan SOS. Kita cari area support, kita cari area resist, lalu kita tektokan di sana. Di manakah support resistnya si BRIS ini? Ini ada garis bantu. Jadi sebesar itu ya area sideways-nya, dia kan bolak-balik di dalam garis itu. Sehingga kalau mau tektokan ya kita cari supportnya dan resistnya. Support di sini, garis coklat, angkanya juga coklat. Garis hijau, angkanya juga hijau. Jadi support 1635, 1600, bahkan sampai 1530. Resistnya itu yang 1770, 1800, dan 1815. Oke. Kita lanjut ya ke saham selanjutnya, yaitu BBRI. BBRI kita lihat momentumnya, seperti yang tadi saya info, kalau momentumnya masih merah, sempat sih dia jadi merah tua, tapi nggak jadi ya, batal, dia jadinya malah merah lagi. Berarti tidak oke nih, masih belum oke. Buat yang mau spek buy untuk BBRI, memang BBRI sudah mulai masuk ke area oversold, tapi pastikan sudah golden cross juga ya kalau teman-teman pakai stokastik. Kalau pakai chart win, maka menunggu aja sampai momentumnya menjadi merah tua dan mengecil. Atau kalau mau nyicil, boleh-boleh banget. Ini ada support ya 5.300 dan MA 200 di 5.100. Mungkin area-area situ yang lebih oke nih untuk teman-teman spek buy. Karena kalau ini begini ya, memang targetnya tuh mau ke sana gitu. Perjalanannya belum selesai.
Jadi mendingan tunggu aja, paling oke sih berarti di area sini, tapi kalau takut ketinggalan, ternyata dia nggak nyampe situ, udah keburu naik, nah boleh cicil halus lah ya. Cicil halus misalnya 5.300 dikit, habis itu nanti agak bawah semakin gede, itu namanya cicil piramid. Cicil piramid tuh begini, jadi di atas dia porsinya kecil, semakin ke bawah porsinya semakin besar. Sehingga kalau di rata-rata, average-nya tuh nggak terlalu tinggi ya. Itu untuk si BBRI. Tuh, momentumnya masih kurang oke. Yang bagus ketika momentumnya berwarna biru Ben Hur. Jadi mendingan tunggu aja ya, koreksi agak bawah lagi. Menggunakan chart GD, dia juga masih berwarna candle hitam. Supportnya secara horizontal ini ada 5.025 nih. 5.025, kalau tadi kan di 5.100 ya. Nah, area-area situlah, 5.100, 5.025 itu boleh teman-teman untuk area spek buy-nya. Kita lanjut ya ke laju. Untuk laju, ini sahamnya agak high risk ya. Waktu itu sempat kita bahas juga, dia mantul memang di garis win line, dan ini lagi menguji win line-nya lagi. Pas-pas di garis win line 78. Kalau besok dia breakdown jadinya jelek ya. Mudah-mudahan teman-teman sebelum spek buy, wait and see dulu. Kalau mau spek buy boleh-boleh aja, tapi kalau dia closing di bawah 78, muncul segitiga merah, maka exit dulu. Oke, karena ini sahamnya saham setik aja udah minus 1% ya. Jadi harus hati-hati, harus disiplin. Sahamnya ini agak high risk. Momentumnya sih masih ada, cuma sayangnya ya memang nggak tinggi-tinggi banget juga nih momentumnya. Mudah-mudahan sih mantul ya untuk si laju ini. Mau spek buy boleh, spek buy dikit aja dulu, tapi kalau closingnya jelek di bawah 78 maka boleh exit dulu. Untuk laju, nah pakai chart GD ini kelihatannya lagi sideways. Tuh kan kelihatan dia bergerak di antara dua garis ya. Ada support 72 dan support 97. Nah kalau yang tadi garis win line-nya di 78. Nah, karena sideways, kalau teman-teman mau spek buy, mungkin spek buy-nya di area 72 malah lebih oke ya. Jadi spek buy di support 72, kalau dia closing di bawah 72, exit dulu. Nah, di 72 aja boleh, karena dia lagi sideways, kita pakai support area sideways-nya itu ya. PGEO. PGEO masih oke, momentumnya kembali mulai meningkat, volumenya juga masih oke. Dengan supportnya di sini tentunya ya, area dia breakout itu. Coba kita lihat, pakai ini ada nggak? Nah, ini supportnya tuh, 1455 di area sana itu supportnya. Garis secara horizontal. Jadi supportnya di sebelah sini ya. Kita gunakan itu sebagai support. Kalau mau spek buy, boleh-boleh aja, 1455. Jangan pas-pas ya, kasih toleransi sedikit. Harusnya di sini juga boleh nih, sampai sinilah batasnya. Kalau udah jebol, maka exit dulu ya. Nanti pantau lagi di area yang lebih bawah lagi. Jadi sebelah sini, 1400 sampai 1455, itu spek buy-nya. Kalau closing di bawah itu, maka hindari dulu. Karena mungkin dia mau uji support yang lebih bawah lagi. Support garis win line ini 1350. Tuh, 1350. Selama dia di atas garis win line, sebetulnya masih oke ya. Jadi watch out. Kalau mau spek buy, ingat disiplin, atur trading plan-nya masing-masing. Jadi gunakan salah satu support aja. Kalau jebol sini, tunggu sebentar. Di sini 14.15. Nah, jadi kalau misalnya jebol dari 14.15, exit dulu. Nanti baru pantau lagi di 13.50-nya ya, support selanjutnya. Oke. Kalau dia breakout dari 1645 nih oke banget. Artinya all time high nih si PGEO ini. Jadi bisa gunakan dua strategi antara mau buy on weakness di area support tadi 14.15 atau mau buy on breakout. Tapi pastikan breakoutnya dengan volume ya, atau bisa gunakan time frame kecil jadi kelihatan dia masih bagus apa enggaknya. Oke. Buy on breakout. Menggunakan chart GD juga masih bagus, supportnya tadi 14.55 sampai 14.15, dengan resist tadi udah disebut juga, sebentar, resistnya 16.45,
Candle-nya masih hijau, jadi masih hold. Kalau muncul titik merah, maka exit. Karena ini masih uptrend sebetulnya ya, si PGEO. Ini titik hijau, ini titik merah exit. Ini entry lagi, nanti kalau keluar titik merah lagi, maka exit. Jadi simple banget cara menggunakannya. Yang penting trennya jelas ya, dia lagi uptrend. Selanjutnya wood. Untuk wood, ini volumenya sih udah mulai menarik ya. Sudah mulai ada volume di rata-rata transaksi 3 miliaran. Tapi momentumnya belum oke nih. Dia masih sideways karena masih berupa titik pink. Sideway-nya juga lebar banget. Kita tarik sideway-nya. Waduh, bikin-bikin jarum lagi. Ini area sideway-nya ya. Gede banget area sideway-nya. Dan sering bikin jarum. Support kita gunakan support yang deket-deket aja deh. Kalau mau spec buy bagusan di support sebelah sini aja ya. 442 dan 432. Mungkin di support-support situ boleh dipantau. Atau kalau misalnya dia jebol dari area situ, maka mungkin lebih baik di 420 dan 406. Itu support juga. Atau jadi strategi bisa dua nih, antara buy on weakness atau buy on breakout. Jadi kalau dia breakout disertai dengan volume, maka menarik ya. Bisa buy on breakout atau BOB. Buy on breakout. Pastikan dia breakout dengan volume. Lalu kalau dia nggak breakout, maka kita tunggu di support aja. Resist 486, 492. Resist ini juga boleh nih 474. Jadi resistnya 474, 486, 492. Kita gunakan chart GD. Chart GD kelihatan ya, masih berada di antara dua garis. Supportnya 434, 436. Support selanjutnya 418, bahkan 404. Resistnya di 486. Nah, kalau sideways ingat buy on support, sell on strength atau BOS dan SOS. Ya. Atau di sini support harusnya spek buy-nya sebelah sana tuh. Udah muncul titik hijaunya. Jadi spek buy sifatnya ya. Ingat di resist kalau nggak breakout maka jangan entry dulu. Kalau dia breakout dengan volume boleh spek buy. Apex, sektor energi. Sebetulnya sektor energi masih menarik ya. Cuman lagi koreksi dulu nih, gantian. Yang lain yang jalan. Dia koreksi volumenya di bawah rata-rata. Maka mudah-mudahan dia akan mantul ya. Kita tunggu mantul dulu. Baru spek buy Apex ini sebetulnya cukup menarik. Mantulnya seperti apa? Ingat, mantul itu candle hammer, candle doji, inside bar, atau higher high. Jadi kita menunggu candle-candle seperti itu. Ya, candle yang 4 tadi itu, doji, hammer, inside bar, atau higher high. Kalau sudah ada higher high ataupun candle-candle yang lain itu, maka menarik ya. Supportnya soalnya masih agak jauh nih yang lain-lain nih. 230, lalu 206. Kita harus lihat dia mantul di mana dulu. Baru kita spek buy. Jangan dia masih bikin lower low, terus kita spek buy. Takutnya nanti malah nangkepin pisau jatuh ya. Kita tunggu dulu sampai dia mantul, baru kita spek buy. Resistnya 342, 360. Menggunakan chart GD, di sini muncul titik hijaunya, di sini muncul titik merahnya. Jadi mudah-mudahan yang ikutan entry ketika dia breakout sudah cuan dan di sini sudah taking profit begitu muncul titik merah. Kita tunggu sampai dia muncul titik hijau lagi ya, atau candlenya berupa orange. Jadi kalau candle orange itu sifatnya spek buy, kalau candle hijau lebih baik lagi. Jadi candle-nya paling bagus tuh yang hijau, yang kedua yang orange. Kalau yang hitam itu jelek, artinya belum ada sinyal untuk entry. Kita lanjut ya ke BCIC. BCIC tidak liquid, tuh hanya rata-rata transaksi 0,66 miliar, bahkan transaksi hari ini hanya 0,08 miliar. Biasanya kalau saham kayak begini saya nggak begitu tertarik sih ya, karena agak sulit, takutnya nanti bid offernya bolong-bolong ataupun ya sebenarnya enak juga sih kalau yang modalnya kecil trading di saham-saham seperti enak karena biasanya saham yang nggak liquid gini justru lebih gampang untuk ARA biasanya, tapi gampang juga ARB, jadi harus ingat ada resikonya juga ya.
untuk saham-saham yang tidak liquid begini. Buat teman-teman yang portonya mungkin agak besar, saya sarankan hindari aja. Kalau yang portonya kecil, mau spek buy saham-saham begini sih oke-oke aja. Yang penting ingat resikonya ya, disiplin kalau misalnya dia tidak sesuai dengan trading plan-nya. Buat teman-teman yang baru belajar, saya sarankan jangan entry di saham yang seperti ini karena high risk banget. Bisa pilih saham lainnya kalau yang masih baru belajar. Supportnya ini di support trennya ya 137, support secara horizontal 133. Kalau mau spek buy boleh-boleh aja, begitu dia breakdown dari 133 exit dulu. Resist 147 dan 164. Momentumnya sih belum oke, volumenya juga belum oke, volumenya belum oke, jadi belum oke sebetulnya untuk swing ya. Pokoknya untuk scalping, fast trading terserah deh. Kalau mau fast trading aja boleh-boleh aja. Tapi kalau swing ini belum. Yang swing cakep ketika dia volume meningkat, ingat momentum meningkat dan semakin liquid. Jadi contoh-contoh yang tadi saya sebutin di depan itu rata-rata liquid ya. Lebih bagus 3 miliaran ke atas lah. Semakin liquid artinya dia semakin serius. Kita lanjut menggunakan chart GD. Kalau chart GD support 136 dan 126, 124. Resist 164, 173. Ini sama masih candle hitam jadi belum ada spek buy-nya. Kalau candlenya oranye atau candle hijau, muncul titik hijau di area support, maka boleh ya spek buy tapi dengan porto yang dengan money management yang kecil aja karena sahamnya nggak begitu liquid. Lanjut, Ruiz. Ruiz sebenarnya udah pernah kita bahas nih. Aku pernah bahas ya. Sektor energi ini juga sebetulnya oke, menarik. Volume meningkat, momentum meningkat, candle higher high. Harusnya entry-nya itu waktu awal-awal. Jadi harusnya di awal-awal sebelah sini ketika dia breakout atau di sini ketika dia breakout. Nah, ini dia lagi belum oke ya. Dan harus ingat waktu itu sempat suspense sekali. Nah, biasanya kalau yang udah suspend sekali, ada potensi untuk kena suspend lagi kalau dia bergerak liar lagi. Sehingga suspend yang kedua biasanya lebih lama ya. Kalau yang tadi cuma sehari, yang kedua biasa suspendnya lebih lama. Jadi teman-teman harus tahu resikonya. Kalau trading di saham ini misalnya mau diswingin gitu, ada potensi dia kena suspend dan suspendnya bisa lebih dari 1 hari. Itu aja sih. Secara chart menarik, cuma supportnya kejauhan. Udah jauh banget. Support 352, support garis win 315. Selama masih di atas garis win masih oke. Dan resist 425, 447. Menggunakan chart GD masih statusnya hold kalau misalnya entry-nya dari bawah. Karena ini kan trend follower ya. Jadi kalau candle-nya masih hijau maka tinggal di hold aja. Kalau muncul titik merah baru exit. Supportnya di 354, resistnya tentu di high-nya dia ya, 420. Kita lanjut ke Pegas. Untuk Pegas, momentumnya mulai ada nih biru Benford, tapi kecil saja, baru kecil. Kalau mau spek buy boleh-boleh banget di support 1350. Nah, ini spek buy aja ya. Kalau breakdown, maka sesuaikan kembali dengan trading plan-nya masing-masing. Pegas ini punya kecenderungan soalnya saya juga gak cocok nih sama Pegas nih. Sering banget misalnya buy on weakness, buy on support gitu ya, dia tembus supportnya. Habis itu baru dia naik lagi. Buy on breakout, dia suka banget breakout tapi habis itu balik lagi ke bawah. Jadi harus agak tricky nih ya si Pegas ini. Kalau mau buy on support maka silakan nih 1350, 1330, ada support lagi di 1295. Resist 1420, 1480, dan MA 200 itu menjadi resist juga 1495. Ini kita buletin ke bawah aja deh. Jadi buy on weakness ya, mendingan beli di bawah daripada kena false breakout, maka resikonya lebih besar. Kita belinya di bawah aja, oke? Di dekat-dekat support. Ini momentumnya sudah cukup menarik sih. Pegas menggunakan chart GD, supportnya ini 1335, 1330. Nah, itu lebih menarik deh. Kalau yang tadi 1350. Nah, mendingan di support yang ini aja. 1335 sampai 1330 ya. Support di bawahnya ada lagi 1295. Dekat-dekat area support sana aja. Dia akan bergerak di dalam 2 garis
artinya sideway. Tadi juga momentumnya masih sedikit doang ya, masih berpotensi sideway. Sehingga buy on weakness, buy on support, sell on strength. Tektokan aja untuk si pegas ini. Kita lanjut ya ke TLKM. TLKM sebetulnya momentumnya juga belum ada-ada banget, masih berupa titik pink, dia masih sideway dengan range sideway-nya sebelah sini 5.700 sampai 3870. Kalau dia breakout area sideway baru menarik. Kalau mau spek buy boleh-boleh banget. Spek buy-nya mendingan di area support aja ya. Support sini lebih oke lagi sih. 3640. Karena barangkali dia akan ke sini, habis itu mantul lagi, baru teman-teman bisa cuan. Nah, ini area resist, jadi tektokan. Beli di support, jual di resist. Kalau breakdown, closing-nya di bawah, maka exit ya, disiplin. Karena dia breakdown dari area sideway, artinya melanjutkan penurunan. Ini juga ada supportnya sudah, ini supportnya karena dia tarik dari garis yang sebelah sana ya. Kalau mau yang sebelah sini ada nih 3640 tuh, 3640 aja di area sana. Resistnya juga tadi yang ini lebih mendekati nih 3870, 3860 sampai 3870 ya. Itu area resistnya. Tektokan aja dulu. Ingat kalau sideway, titik hijau, titik merah diabaikan. Kita gunakan strategi sideway aja di area sideway-nya sini ya. Beli di support, jual di resist. MBMA masih menarik, tapi momentumnya sudah agak loyo nih ya, jadi harus hati-hati kalau dia breakdown, terutama breakdown dari garis win line, ini ada garis win line juga sekaligus support trend, sebaiknya exit. 870, ini supportnya 870, kalau closing di bawah itu jadinya tidak bagus lagi. Ini lagi konsol sih ya, lagi konsol di sini. Mudah-mudahan breakout. Kalau breakout mau buy on breakout boleh, atau mau buy on weakness boleh. Jadi dua strategi lagi, bob atau bow. Kalau bow berarti buy on support yang di sini di daerah 885. Kalau bob berarti bob ketika 940-nya dilewati, tentunya ingat ya harus breakout dengan volume, kalau enggak dia jadinya false breakout. Jadi antara beli di sini atau buy ketika dia breakout. Nah, jadi bob atau bow, buy on weakness. Kalau beli di sini dan beli di sini dicicil ya. Jadi atur jangan langsung all in. Bisa beli di sini, jadi dicicil. Kalau dia mantul maka sudah cuan. Kalau dia breakdown jangan lupa untuk stop loss. Jadi begitu trading plan-nya, oke? MBMA menggunakan chart GD sih masih hold ya. Ini ada supportnya 900. Kalau supportnya di sini sih 840. Tapi kalau dia strong up, harusnya dia tidak boleh breakdown dari area itu, area support itu. Di atas 900. Di sini nih, kita ambil 885 aja ya. Selama dia bertahan di atas 885, ini masih oke. Hold aja buat yang sudah entry dari bawah. ITMG. ITMG-nya sudah patah nih dari tren yang ini, momentumnya juga sudah mulai merah. Kan waktu itu habis dividen ya kalau nggak salah ya. Saya lupa nih tanggal dividennya itu tanggal berapa waktu itu. ITMG habis dividen. Habis dividen gap down memang sempat mantul tapi udah ya. Tuh tanggal 11 kemarin ya. Di sini nih kalau nggak salah nih. Nah, jadi jangan lupa yang udah cuan misalnya ambil dari bawah, maka jangan lupa pasang trailing stop. Kalau dia breakdown lagi dari 28375 rasanya sudah tidak oke ya. Mendingan dihindari aja dulu. Entry-nya ketika sudah ada momentum berwarna biru Ben Hur lagi aja. Oke. Menggunakan chart GD, ini juga lagi sideways sih sebenarnya. Dia di sebelah sini tuh, lagi sideways, jadi titik merah, titik hijau diabaikan saja. Kalau breakdown ini 28.000 berarti ya. Kalau breakdown dari 28.000 maka exit dulu. Artinya dia akan melanjutkan penurunannya ke bawah. Kalau dia mantul, ini akan lebih bagus kalau dia breakout lagi ya dari 31.425. Dia breakout lagi, bikin higher high lagi, maka lebih bagus. Tapi kalau dia breakdown, maka exit dulu. Tetot, ini kalau
naik lagi, maka baru menarik. Atau kalau misalnya ada sentimen-sentimen lain yang katalis-katalis lain yang bagus, kan katanya biasanya sih kalau Desember kan katanya batu bara naik, tapi kan nggak selalu ya. Saya pernah ngalamin tuh di mana deket-deket bulan Desember, November, Desember, tapi nggak ada tuh batu baranya nggak naik-naik. Jadi kita harus stay fokus sama price action aja. Kalau nggak naik ya nggak naik, mau dipaksain gimana ya? Desember katanya ada Santarelli, kalau nggak ada ya nggak ada, kita jangan paksain. Selalu chart price action, semuanya tergambar pada chart. Semua hal yang terjadi sudah tergambar pada pergerakan harga, sehingga kita fokus ke price action aja. Segernya sih masih seger ya, dia bertahan di atas garis win line tuh. Yang udah punya dari bawah tinggal pasang trailing stop menggunakan garis win line 18.20. Kalau dia closing di bawah 18.20, maka bye-bye, pesta bubar. Saat ini masih oke, dia masih bikin candle-nya candle bullish ya. Masih candle bullish, momentum masih oke, volumenya juga oke. Jadi ini masih oke, di hold aja untuk segernya, tapi kalau untuk entry sudah tidak disarankan. Menggunakan chart GD, ini juga statusnya masih hold, candlenya juga masih warna hijau, jadi hold aja. Tunggu sampai ada titik merah, maka exit. Atau ya pakai low yang sini ya, 18.70, kalau dia closing di bawah 18.70, maka exit. INTP. INTP, kita lihat momentumnya masih belum oke. Candlenya juga walaupun hijau tapi masih lower low ya, bukan higher high. Lower low itu mau candle merah kayak candle hijau, pokoknya dia bikin tangga ke bawah. Candlenya begitu tuh, bikin candle ke bawah. Jadi masih belum oke. Harus ada candle higher high dulu, baru menarik. Jadi dia harus break dari 10.300 atau MA 200, 10.350 ya, itu baru menarik. Dengan resist selanjutnya 10.500, 10.650, 10.900. Di sini masih ada trend down, jadi watch out kalau nggak bisa naik. Ini soalnya udah ada channel ininya, barangkali dia mau begini ya. Nah, tapi hanya untuk fast trading aja karena momentumnya masih merah. Dia juga masih bergerak dalam channel downtrend. Tuh. Sehingga hanya untuk fast trading. Tapi untuk harga 10 ribuan ke atas untuk fast trading sih nggak enak ya, mendingan cari saham lain aja untuk fast tradingnya. Menggunakan chart GD candlenya masih hitam, dia masih bikin zigzag ke bawah, jadi belum oke ya. Supportnya agak jauh nih, 9725, jadi kalau mau spec buy, mendingan tunggu aja sampai muncul titik hijau ataupun candle orange baru spec buy. Ini juga ya, sama ya. Supportnya tadi saya lupa sebutin. Ini kalau ini ada sih support-support lainnya, yaitu 9975, 9725, 9650. Itu support-supportnya. Jadi pastikan candlenya yang bagus dulu ya. Tunggu bikin higher high atau tunggu di chart GD ada titik hijau baru spec buy. GGRM. GGRM ini menarik ketika di candle kemarin pun sebetulnya udah menarik karena dia udah mulai breakout nih dari channel down-nya. Tapi sifatnya khawatirnya hanya kenaikan sementara aja ya. Saya nggak tahu apakah ada katalis lain, saya jarang ngikutin si GGRM ini karena biasanya yang lebih bagus itu WIM, si WIM yang lebih oke tuh. Support 24725. Resist di 25.500. Ini candlenya hari ini bagus ya, dia bikin high lagi. Momentumnya juga sudah mulai muncul walaupun masih berwarna biru langit. Volume juga oke, semakin meningkat. Mudah-mudahan ini bisa lanjut nih ke resist selanjutnya 25.700, 26.200. At least dia akan menguji lagi ya resist yang tadinya support yang ditembus sama dia nih di area sebelah sini di 27.000. Nah, mudah-mudahan dia akan ke sana lagi. Jadi yang udah punya, maka di hold aja. Kalau yang belum punya, mau spec buy, boleh-boleh aja. Minimal di area VWAP ya. VWAP-nya 25175, closing 25300. Nggak banyak banget sih ya selisihnya, soalnya harganya juga lumayan mahal nih. Jadi kalau mau beli, buy on weakness aja.
Tadi resist-resistnya ya, coba dihitung rewardnya itu berapa, kira-kira worth it enggak? Kalau enggak, ya maka skip, bisa cari saham lainnya. Oke, GRM. Nah, kalau menggunakan GD, ini sinyal buy-nya sudah di kemarin juga nih, titik hijau, candle-nya warna hijau. Biasanya kalau candle warna hijau lebih bagus ya dibandingin candle orange, karena candle orange itu sifatnya hanya spekulatif. Kalau hijau biasanya lebih strong. Dengan resistnya, kalau ini di sini 26.800. Nah, supportnya di 23.800 sampai 23.875. Situ. Ini masih oke sih ya, tinggal di hold aja kalau ada yang udah punya. Mudah-mudahan capai nih ke 26.800 sampai 27.000-nya. Oke, itu saham terakhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, klik like, dan share kalau dirasa bermanfaat. Semoga teman-teman ini ya, kalau misalnya ada yang belum paham, maka silakan tanya aja di kolom komentar atau mungkin kita bisa diskusi bareng di Telegram. Jangan lupa tag nama saya pakai account Julia Tili. Soalnya kalau nggak di tag nanti akan ke skip, akan ketumpuk sama chat-chat lainnya. Jadi ingat ya, kalau mau tanya saya, spesifik ke saya, maka pakai account Julia Tili. Kalau misalnya ditanya tanpa tag nama, maka mungkin nanti akan coach lain yang akan bantu jawab. Oke, atau drop komentar di bawah tapi agak slow respon, dan ingat ya, jangan tanya tentang saham di dalam kolom komentar karena nanti jadinya tuh nggak maksimal. Nggak mungkin kan saya ketik di situ akhirnya ya nggak maksimal, nggak ada chartnya gitu, saya nggak bisa jelasin. Dan kalau misalnya saya bahas di YouTube yang selanjutnya, maka akan jadinya terlambat gitu, udah lewat. Maka lebih fast respon di Telegram aja ya. Pastikan teman-teman sudah bergabung dengan Telegramnya. Dan saya doakan semoga teman-teman selalu sehat, semoga teman-teman cuan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you ya. Bye-bye.